Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan review jurnal dari kelompok 5 yang terhormat kepada dosen pembimbing Wida Afriana STSkom dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Amalia Fitri dengan NIM 23040061. Di sini ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Rahmati dengan NIM 230464. Perkenalkan, nama saya Nadia Nisa dengan NIM 23040071. Ini kami akan review jurnal dari diskusi kami. Yang pertama ada sistem informasi pelapor LPG atau simple berbasis web dengan multi-user. Yang kedua ada perancangan sistem informasi berbasis web sebagai salah satu media promosi pada perusahaan. Yang ketiga ada perancangan sistem informasi manajemen berbasis web. Selanjutnya ada jurnal tentang sistem informasi pencatatan transaksi berbasis web di Badan Usaha milik Desa Bebas, Prasaja, Desa Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Selanjutnya, rancang bangun sistem informasi inventory stok barang berbasis web. Selanjutnya, sistem informasi data pelanggan servis komputer pada situs berbasis web. Dan untuk ke-7, implementasi SIG, pemetaan jaringan fiber optik PT Proxy Jaringan Nusantara menggunakan metode Discrete Angle Delivery. Yang ke-8, ada rancangan bangun jaringan fiber optik sebagai infrastruktur internet cepat dalam mendukung aktivitas digitalisasi UMKM di Desa Kota Pari. Yang ke-9, analisis sistem informasi jaringan internet pada layanan komputer studi kasus di PT Ikon Regional Jawa Barat. Sini ada bab 2 tentang pembahasan. Yang pertama ada kuantitatif. Jurnal pertama ada sistem informasi pelapor LPG atau simple berbasis web dengan multi-user. Penelitian bertujuan untuk menjalankan proyek secara terstruktur dan mendapatkan umpan balik yang jelas melalui penguji sistem. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan sistem informasi pelapor LPG atau simple yang dirancang untuk mempermudah proses pelapor dan memastikan keamanan data. Yang kedua ada kualitatif. Jurnal yang kedua, perancangan sistem informasi berbasis web sebagai salah satu media promosi pada perusahaan. Terlihat dari fokus pada wawancara dan analisis kebutuhan, meskipun penelitian ini lebih mengutamakan pemahaman mendalam tentang kebutuhan perusahaan dan bagaimana sistem baru dalam dapat memenuhi harapan pengguna. Yang ketiga, ada jurnal perancangan sistem informasi manajemen berbasis web. Jurnal ini fokus utama penelitian adalah memahami kebutuhan dan interaksi pengguna dengan sistem melalui diskusi dan evaluasi properti. Penelitian ini bertujuan untuk mendesain sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bukan untuk mengukur atau menghitung data numerik. Yang ketiga ada sistem informasi pencatatan transaksi berbasis web di Badan Usaha milik Desa Bebas, Prasaja, Desa Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara menunjukkan upaya untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai situs di lapangan. Yang keempat ada rancangan bangun sistem informasi inventory stok barang berbasis web. Penelitian ini tidak mengutamakan data kualitatif, melainkan memahami kebutuhan dan proses yang ada. Yang kelima,
ada sistem informasi data pelanggan servis komputer pada CV punya komputer berbasis web. Untuk jurnal ini untuk menggali informasi yang mendalam tentang masalah yang dihadapi serta fokus pada pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, meskipun ada aspek kuantitatif dalam penggunaan kuesioner, keseluruhan pendekatan lebih Di sini campuran, yaitu di sini ada 3 campuran: implementasi SIG, penelitian jaringan fiber optik PT Proxy Jaringan Nusantara, menggunakan metode displayed atau angle delivery. Di sini jurnal campuran yaitu mencakup metode kualitatif dan kuantitatif. Di sini bisa dilihat untuk metode kualitatif itu, metode ini bisa memahami secara mendalam fenomena distribusi titik kabel OTP. Di sini ada kuantitatif, yaitu penggunaan pengujian fungsional black atau block fasting dari pengukuran skor dari Lake Horse untuk mengukur performa sistem menunjukkan pendekatan kuantitatif. Nah, di sini kedua campuran yaitu rancangan bangun jaringan fiber optik sebagai infrastruktur internet cepat dalam mendukung aktivitas digitalisasi UMKM di Desa Kota Pari. Jurnal ini menunjukkan metode penelitian, sistem, struktur, dan pendekatan campuran yang menggabungkan sistem kuantitatif dan kualitatif. Di sini kuantitatif yaitu terdapat pengukuran performa jaringan seperti kecepatan internet dan kapasitas bandwidth yang dapat diukur secara numerik. Dan untuk kualitatif itu penulis juga membahas pemahaman penggunaan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi jaringan yang mencakup wawancara atau survei untuk mendapatkan perfeksi dari pelaku UMKM. Di sini untuk campuran ada satu lagi, analisis sistem informasi jaringan internet pada layanan Iconex studi kasus di PT Icon Regional Jawa Barat. Jurnal ini menunjukkan bahwa metode penelitian yang digunakan menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif dan kualitatif. Di sini untuk kuantitatif yaitu penelitian yang melakukan pengukuran performa sistem informasi setelah implementasi yang dapat dianalisis secara numerik, misalnya kecepatan operasional. Untuk kualitatif ini, penelitian juga menggali pengalaman pengguna dan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan sistem baru, yang mencakup wawancara atau survei untuk mendapatkan pemasukan dari admin dan pengguna sistem. Ya, di sini ada bab 3, analisis perancangan sistem. Yang pertama ada sistem informasi pelapor LPG atau simple berbasis web dengan multi user. Yang pertama ada paparan analisis sistem. Yang A, metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode waterfall. Metode ini mencakupi tahap yang jelas. Yang pertama ada pengumpulan data. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, ada implementasi. Yang keempat, penguji. Yang kelima, pemeliharaan. Yang B, ada diagram yang digunakan. Dalam perancangan sistem digunakan beberapa diagram UML seperti user escape diagram, activity diagram, exit diagram, class diagram. Yang kedua, ada teori. Metode waterfall adalah salah satu model dalam software development life cycle atau SDLC yang menekan pada pendekatan
linear, dan bertahap. Ada karakteristik dalam metode ini. Yang pertama ada struktur yang jelas, yang kedua ada dokumentasi yang komprehensif, yang ketiga ada kesulitan dalam perubahan. Jurnal kedua ada perancangan sistem informasi berbasis website sebagai salah satu media promosi pada perusahaan. Yang pertama ada paparan analisis sistem. Yang A, metode yang digunakan. Jurnal ini menggunakan metode property dalam perancangan sistem informasi. Yang B, ada diagram yang digunakan. Yang pertama context diagram. Yang kedua ada data flow diagram atau DVD. Yang ketiga ada user case diagram. Yang kedua ada teori yang menjelaskan metode property. Metode property adalah salah satu pendekatan dalam software development life cycle atau SDLC yang menekankan pada pembuatan mode awal dari sistem yang dikembangkan. Ada karakteristik. Yang pertama interaktif, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga ada keterlibatan pengguna. Jurnal ketiga ada perancangan sistem informasi manajemen berbasis web. Jurnal ini menggunakan metode property dalam perancangan sistem informasi manajemen. Berikut ada penjelasannya. Property, yang pertama ada property, yang kedua keunggulan property, yang ketiga ada perbandingan dengan metode lain. Untuk jurnal ketiga selanjutnya, sistem informasi pencatatan transaksi berbasis web di badan usaha milik desa, Buldes, Prasaja, Desa Sari, Kecamatan Batangan. Yang pertama ada analisis kebutuhan, kedua realisasi desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Selanjutnya ada rancang bangun sistem informasi data pelanggan servis komuter pada situs dunia web. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua ada desain sistem, ketiga pembuatan kode program, aplikasikan sistem, keempat ada pengujian, yang ada Untuk ke-7 itu implementasi SIG pemetaan jaringan fiber optik. PT Proxy Jaringan Nusantara menggunakan metode Disciplined Angle Delivery. Dalam hal ini, perancangan sistem menggunakan pendekatan pada Disciplined Angle Delivery atau DAD. Prototipe yaitu pendekatan ini dapat menghasilkan prototipe yang memungkinkan pengujian awal dari sistem sebelum implementasi penuh. Prototipe ini membantu pengolahan umpan balik dari pengguna untuk memperbaiki lebih lanjut. Angle atau DAD merupakan kerangka kerja angle yang mengedepankan fleksibilitas dan adaptasi. Untuk teori DAD-nya menggabungkan praktik terbaik dari berbagai metode angle dan memperkenalkan pendekatan yang lebih terencana. Oke, untuk ke-8, rancangan bangunan jaringan fiber optik sebagai infrastruktur internet cepat dalam mendukung aktivitas digitalisasi UMKM di Kota Pari. Jurnal ini menggunakan pendekatan waterfall atau SDLC, yaitu analisis kebutuhan, terus desain sistem, implementasi dan pengujian dan pemeliharaan. Di sini bisa dilihat. Untuk ke jurnal ke-9 yaitu analisis sistem informasi jaringan internet pada layanan e-connect studi kasus di PT Icon Regional Jawa Barat. Dalam hal perancangan sistem ini menggunakan pendekatan waterfall yaitu SDLC yang kita bisa lihat analisis kebutuhannya dengan desain sistem, implementasi dan pengujian dan pemeliharaannya. Terima kasih review jurnal kami. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salah. Bye.